Oke, Assalamualaikum dan selamat sore semuanya. Selamat bertemu kembali dalam praktikum Anfisman sesi 4 ya. Jadi sesi 4 ya hari ini ya. Semuanya sesi itu ada 6 seharusnya minimal ya untuk satu semester untuk praktikum. Jadi kita 2 lagi udah bisa selesai ya. Jadi sekarang sesi keempat ini kita adalah pemeriksaan nadi dan tekanan darah ya. Jadi kalian tahu pemeriksaan nadi caranya bagaimana? Ya, kita akan lihat ini ya. Jadi setelah praktikum ini para mahasiswa akan mampu menjelaskan tujuan mengetahui kecepatan detak jantung, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan detak jantung dan mengukur kecepatan detak jantung nadi dengan benar. Ya, bentar dulu saya ngasih foto dulu. 1, 2. Oke. Jadi kalian pernah dengar istilah vital signs ya, tanda vital ya, yaitu tanda bahwa manusia itu hidup ya, vital, vital itu artinya dia hidup ya, yaitu temperatur ya, suhu, laju detak jantung atau heart rate ya, kadang-kadang kita bilangnya nadi ya. Nah, kemudian tekanan darah, blood pressure ya, BP singkatannya kan, laju pernafasan atau RR, respiratory rate ya, dan lain-lain yaitu saturasi oksigen dan skala nyeri ya. Ini merupakan yang kita sebut dalam istilah klinis ini tanda vital ya atau signs ya. Nah, sekarang yang pertama gampang mudah itu ya adalah heart rate atau pulse ya. Laju detak jantung atau nadi ya. Kenaikan dan penurunan tekanan darah yang disebabkan kontraksi dan relaksasi jantung dapat dirasakan dengan meraba arteri. Inilah yang nadi ya, pulse ya. Nah, yang diukur kecepatannya, lajunya, ya, yaitu dan juga iramanya, regularity, ya, apakah iramanya teratur atau tidak, ya, misalnya duk, 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 duk teratur atau dia duk, 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 duk cepat, terus lambat, cepat, lambat. Nah, itu irama, ya, laju dan irama, ya, rate, laju itu rate, irama itu regularity ya. Kemudian biasanya volumenya juga ya, apakah kuat atau lemah ya. Nah, biasanya dengan mengukur 1 menit, kita bisa mengukur 1 menit kan, dia misalnya berapa kali per menit gitu ya. Tapi untuk di rumah sakit atau di klinik biasanya diukur 30 detik dan kemudian dikalikan 2 ya. Karena mau tunggu 1 menit nanti kelamaan ya, 30 detik kemudian dikalikan 2 sama aja ya. Tempat-tempat pengukuran yaitu yang paling gampang itu di karotid arteri di sini ya. Jadi kalian letakkan tangan di sebelah leher ini, karotid arteri ya. Jadi dia di sebelah mana? Sebelah kiri ya, karotid sini ya. Kemudian di brachial yaitu di ini siku ya, lipatan siku, femoral bisa di femoral ya, lipatan paha sini. Umumnya kita ngambilnya di radial karena radial ini gampang ya, gampang ya. Karena kalau sini ya nanti harus ke leher orang, nanti salah-salah tekan ya bisa terjadi apa, kalau kita tekan-tekan terus karotid ini di sini nanti jantung kita bisa bergerak lebih lambat ya. Kemudian tibia, posterior tibia itu ada kalau anak-anak kadang-kadang diujinya di sini ya, di kaki ya, dorsalis pedis tibia ya, atau di lipatan sini apa lutut ya, popliteal. Jadi inilah tempat-tempat yang bisa kita
lakukan untuk pengukuran nadi, tapi yang paling sering mah di radial kita ya, atau radial dan karotid ya. Kalau radial kadang-kadang dia lemah, misalnya orang itu pingsan ya. Nah, di radial mungkin lemah, kita bisa di karotid itu lebih cepat dan lebih kuat dia ya. Ya, kalian sekarang boleh letakkan tangan kalian tuh di radial atau karotid ya. Kemudian ada istilah-istilah ya, apa istilah normalnya ya, pulsa atau nadi heart rate kita adalah 60 sampai 100 kali per menit ya. Biasa kita gunakan perkataan BPM, beats per menit ya, beats per minute. Oke. Takikardia kalau detak jantung terlalu cepat di atas 100 ya. Kemudian maksimum heart rate. Jadi ada maksimumnya heart rate ini yaitu 220 kurang umur. Ya, kalau misalnya umurnya 20 berarti maksimumnya adalah 200 ya. Kalau umurnya 50 jadi 220 kurang 50 berapa? 170 ya. Ya, 170. Jadi itu maksimumnya ya. Bradikardia itu detak jantung terlalu lambat ya, yaitu di bawah 60 ya. Jadi takikardia itu di atas 100, di bawah 60 adalah bradikardia. Kemudian apakah faktor-faktor yang mempengaruhi laju nadi? Yaitu peningkatan hormon adrenalin, yaitu kita sebut simpatetik ya. Saraf simpatetik, hormon adrenalin. Jadi kalau kita terkejut ya atau mau cepat lari, itu hormon adrenalin meningkat ya. Nah, menyebabkan laju nadinya lebih cepat. Kemudian penurunan kadar asetilkolin, karena asetilkolin ini memperlambat detak jantung. Kalau dia turun kadarnya, maka akan lebih cepat ya jantung itu berdenyut lebih cepat. Peningkatan hormon tiroid. Nah, ya, orang yang hormon tiroid tinggi, dia nadinya itu cepat. Ya. Penyakit irama jantung, aritmia. Ini kalau yang 1 2 3 ini terdapat pada orang normal juga ya. Ya, peningkatan hormon tiroid sih nggak normal sih, itu penyakit juga ya. Penyakit irama jantung atau aritmia contohnya adalah atrial fibrillation ya, fibrilasi atrial. Olahraga juga bisa menyebabkan kecemasan atau anxiety ya. Demam. Jadi kalau kita demam itu biasanya akan naik ya ininya heart rate-nya ya. Hipoglisemia ya, peningkatan insulin sehingga terjadi hipoglisemia itu juga akan menyebabkan detak jantung itu bertambah ya. Hipotensi ya, hipotensi ini tekanan darah turun ya. Untuk mengkompensasi karena kita ada namanya carotid artery, itu ada baroreseptor ya. Di situ baroreseptor akan mendeteksi bahwa tekanan darah kita turun, maka tubuh akan memerintahkan untuk meningkatkan hormon adrenalin ya. Nah, di sini akan terjadi reaksi kompensasi di mana tekanan nadinya akan meningkat ya. Nah, sekarang kita lihat video bagaimana caranya ini mengukur tekanan darah. When you're taking resting heart rate, you want to have this be the first test so that they're relaxed after they filled out the paperwork. So you do it on their right arm, and you find the radial artery, which is the radial side is the thumb side, and you press your 2 fingers, not your thumb because that's your own pulse. Press it hard enough so that you can find their pulse. And make sure once you have it, then you use your stopwatch and you go for 15 seconds. And you count how many beats in those 15 seconds, multiply that by 4, and that's their resting heart rate. On the radial side, find the radial artery, press in with your forefinger and middle finger until you can find the pulse.
Nah, di sini dia mengajarkan kita mengukur 15 detik kali 4 ya. Tapi bisa juga kita mengukur 30 detik dikali 2 ya. Bagusnya 30 lah. Kalau yang 15 detik itu terlalu cepat ya, nanti kamu salah. Oke. Apakah ada pertanyaan di sini? Jadi nanti kalau kalian sudah download yang laporan praktikum ini ya. Nah, ini gampang aja kalian ukur nadi. Kan itu gampang ukur nadi itu ya. Nah, dengarkan penjelasan tadi sudah ya, ukurlah nadi sendiri ketika sedang istirahat. Jadi ketika kalian sedang istirahat, kalian ukur nadinya berapa kali per menit ya, masing-masing orang lain-lain ya. Nah, setelah terus kalian di rumah bisa kalian lakukan olahraga lompat-lompat di tempat ya selama 5 menit. Bisa ya? Bisa nggak? Bisa, Pak. Ya, lompat-lompat di tempat. Ya, ini siapa ini? Chat. Bisa. Oke, kalian lompat-lompat di tempat selama 5 menit ataupun sampai kalian rasa apa? Nadi kalian sudah tambah cepat ya. Nah, kemudian diukur lagi nadinya berapa kali per menit ya. Jadi ingat tadi kalian ukur ya, hitung sendiri ya dengan handphone kan ada tuh ya itunya ya, detik-detiknya itu ya. Nah, kalian ini kan 30 detik kalikan 2 ya. Nah, mengapa ketika kita berolahraga nadi kita akan meningkat? Kenapa? Jadi bahas ya. Ya, ini adalah laporan praktikum untuk yang A, pengukuran nadi, ya. Nah, sekarang kita akan ke pengukuran tekanan darah, ya. Ini sudah azan, tapi saya rasa kita selesaikan dulu aja ya, kan mungkin setengah jam lagi kita bisa selesai ya. Kita selesaikan dulu aja ya, baru nanti sekalian sholatnya nanti ya. Boleh? Daripada kita istirahat dulu, nanti agak lambat kita Iya, selesai. Pak, apa-apa, Pak. Lanjut aja dulu. Aja, kira-kira setengah jam lagi juga udah selesai saya rasa. Ya. Oke, pengukuran tekanan darah sekarang kita ya. Saya share lagi. Oke, nanti saya akan PowerPoint ini saya akan share ke kalian ya. Sebentar nanti saya akan kirimkan pada kalian ataupun ya bisa saya kirimkan pada kalian ya. Nah, pengukuran tekanan darah ya. Jadi setelah praktikum ini, kalian akan mampu memahami faktor-faktor yang menentukan tinggi dan rendahnya tekanan darah. Ya, memahami apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan sebelum mengukur tekanan darah, menyebutkan beberapa instrumen untuk mengukur tekanan darah, ya, kemudian mengukur tekanan darah menggunakan sphygmomanometer dan alat yang otomatis, mengaitkan cara-cara pengukuran tekanan darah dan fisiologi aspek yang menentukan tekanan darah, mengaitkan tekanan darah dengan penyakit-penyakit kardiovaskuler, penyakit lain yang terkait. Ya, oke. Apa yang dimaksudkan dengan tekanan darah? Ya, yaitu tekanan yang disebabkan oleh darah terhadap dinding pembuluh darah. Jadi karena ini kalau ini pembuluh darah kita ya. Nah, itu kalau ada darah dalam pembuluh darah, dia akan memberikan tekanan ya kepada dinding pembuluh darah. Jadi tekanan yang dihadapkan, ya, tekanan yang dirasakan oleh dinding pembuluh darah kita ini ya, inilah disebut tekanan darah. Oke. Nah, tekanan darah adalah indikator yang paling mudah dan penting untuk kesehatan kardiovaskular, ya. Jadi tekanan darah itu ditentukan oleh banyaknya darah kita, ya enggak? Kalau darah semakin banyak, artinya curah jantung itu semakin banyak, ya, akan semakin besar tekanan darah, betul enggak? Ya. Betul, Pak. Nah, kemudian kedua ditentukan oleh besar kecilnya diameter ke pembuluh darah, ya. Kalau pembuluh darahnya besar, dia dilatasi, tekanan darah akan turun, betul enggak? Ya. Kalau dia konstriksi, ya pembuluh darahnya mengecil, ya, jadi tekanannya akan lebih besar. Ya.
Nah, kenapa pada orang tua tekanan darah itu cenderung tinggi? Kenapa? Karena pembuluh darahnya udah banyak pengapuran, ya. Nah, udah banyak kolesterol, banyak pengapuran, sehingga pembuluh darahnya ini udah nggak elastis, ya. Jadi nanti kalau ada banyak cairan, banyak darah, banyak cairan, dia itu akan tekanannya akan lebih tinggi karena pembuluh darahnya itu nggak bisa melebar, ya. Artinya tidak seelastis pembuluh darah anak muda, gitu. Ngerti? Nah, pada tekanan darah atau blood pressure, ya singkatan bahasa Inggrisnya biasanya kita bilang BP, ya itu ada dua angka, ya yaitu sistolik, ya yaitu tekanan darah ketika ventricle kita sedang kontraksi. Ya, jadi ventricle itu kan yang memompakan darah ke seluruh tubuh, ya. Sehingga pada saat itu setelah sistolik, ya, darah itu paling banyak kan dalam pembuluh darah, ya. Nah, dia akan tekanan darahnya paling tinggi, ya, sebab volume di pembuluh darah paling banyak pada waktu itu. Ya, masuk akal nggak? Sedangkan diastolik, ya, yaitu tekanan darah ketika ventricle sedang relaksasi. Ya, jadi ventricle ini sedang relaksasi. Jadi pada waktu itu tekanan paling rendah sebab volume di pembuluh darah juga paling dikit, ya, karena darah dipompakan kembali ke jantung, ya. Jadi dalam pembuluh darahnya dia dikit, ya. Jadi pada waktu itu dia tekanan darahnya paling rendah. Ya, jadi ada perbedaan antara sistolik dan diastolik, ya. Nah, kemudian kita selalu bilang bahwa pada normalnya yaitu sistolik itu 120, diastolik itu 80, ya perbedaannya sekitar 40, ya. Tentunya pada orang ini nggak semua orang mencapai ini, ya, ada yang 130, ya, ada yang 150. Jadi ini yang paling optimal, ya. Oke. Kemudian tekanan darah mengapa penting? Karena dia adalah transport oksigen, ya kan? Kalau tekanan darah kurang, nanti darahnya itu transport oksigen akan berkurang juga, ya. Nah, perfusi atau aliran darah ke jaringan-jaringan, ya. Nah, faktor-faktor fisiologi yang mempengaruhi tekanan darah yaitu kemampuan jantung untuk memompa darah, ya. Jadi kalau jantungnya lemah, darah yang dipompa akan menjadi dikit, ya, dan tekanan darah akan cenderung turun, ya. Kemudian tadi saya sudah jelaskan diameter pembuluh darah, ya. Semakin besar diameternya maka akan semakin rendah pembuluh darahnya dan sebaliknya. Volume darah, ya, volume darah itu penting, ya. Kalau kita kehilangan banyak darah, volume darah akan turun. Nah, nanti tekanan darah akan turun juga yang kita sebut shock, ya. Viskositas darah. Nah, ini, ya, kalau darahnya terlalu kental, ya, terlalu banyak sel darah merah, terlalu kental, ya, maka dia akan mempunyai tekanan darah yang lebih tinggi, kan. Ya, kemudian elastisitas arteri. Jadi pembuluh darah itu elastis atau nggak elastis, ya. Nah, itu beberapa yang tadi ini yang faktor-faktor yang mempengaruhi. Masih banyak lagi faktor-faktor lain, ya. Tapi ini beberapa faktor aja, ya. Belum faktor hormon dan sebagainya, ya. Nah, pengukuran tekanan darah itu ada macam-macam sfigmomanometer. Jadi namanya alat untuk mengukur tekanan darah itu namanya sfigmomanometer, ya. Yang paling biasa itu adalah merkuri dengan air raksa, ya. Ini dia yang ini, ya, merkuri, karena dia ini di sini adalah sebenarnya ada merkurinya, ada air raksanya, ya. Dan air raksanya itu kalau tekanan darahnya kita tinggikan, air raksanya akan tinggi, ya. Terus kalau kita turunkan dia akan turun, gitu, ya. Nah, air raksa inilah yang kita kenapa disebut milimeter Hg, yaitu milimeter air raksa. Jadi penurunan kolom ini dari berapa mili ke berapa mili, gitu, ya. Nah, yang normalnya kan 120 mili, ya, terus itu diastolik, terus diastoliknya 80, gitu, ya. Ini yang air raksa, ya, biasa. Terus aneroid. Kalau aneroid itu yang ini, ya. Sebenarnya aneroid juga air raksa juga, ya. Nah, cuman dia ini bentuknya seperti ini, ya. Nggak ada kolomnya kayak gini. Ini kan ada kolomnya. Ini nggak ada kolomnya, ya. Dia hanya ini, ya. Jadi dia ini namanya aneroid, ya. Kemudian ada yang otomatik.
otomatik ini pakai listrik ya, pakai baterai ya. Tapi dia juga sebenarnya prinsipnya sama ya, cuman dia memakai elektrik aja ya. Tapi dia sudah dikalibrasi, ini harus dikalibrasi ya. Nah, mengukur tekanan darah instrumennya kita sebut sfigmomanometer, terdiri dari manset yang dapat mengembang. Jadi tadi alat tuh baik dia itu yang ini manual maupun yang otomatik ya, dua-duanya harus ada manset. Manset ini yang membungkus bagian tangan kita ini ya. Jadi manset yang dapat mengembang, alat inilah yang akan memberikan tekanan kepada pembuluh darah ya. Nah, sebuah stetoskop untuk mendengarkan suara denyut yang timbul ketika darah didorong melalui arteri di bagian brachial, lipatan lengan ya. Nanti kalian ada videonya ya. Jadi kita harus ada manset yang meliliti tangan ini ya. Kemudian di sini ada stetoskop ya. Kalau kita pakai yang aneroid, nah kayak gini ya. Oke. Yang penting ini nanti ada talinya ya. Tali keluar ini harus sejajar dengan sini ya, dengan bagian pembuluh darah kita. Ya, dia harus sejajar. Jadi dia nanti yang ini keluarnya dia di sebelah sini, jangan di sebelah belakang tapi di sebelah sini gitu ya. Kemudian pengukuran tekanan darah. Jadi ini ukuran manset ini ada berbeda-beda ya. Jadi ini ukuran yang small untuk yang tangannya kecil kan. Nah, anak kecil kita gunakan yang small ya. Nah, kita ini yang orang dewasa medium ya. Nah, kalau orangnya besar sekali gemuk ya. Nah, kalau kita pakai yang medium nanti nggak muat ya. Jadi kita harus pakai yang large, yang besar. Ya, ini ukuran aja sebenarnya ya. Kemudian kalau kita memakai tekanan darah, alat tekanan darah yang manual ya, kita harus mendengarkan ya dengan stetoskop secara manual. Nah, sebenarnya ada 5 suara yang akan muncul ya, yaitu fase pertama, suara pertama yang terdengar mula-mula lemah, semakin lama semakin kuat ya. Nah, munculnya suara inilah yang dikenal sebagai tekanan sistolik. Jadi fase 1 kita sebut Korotkov 1 ya, karena fase 1. Ya. Fase kedua suara denyut menjadi melemah seakan-akan berdesis. Nah, kalau kan kita semakin lama kita turunkan tekanannya ya. Nah, waktu kita turunkan tekanan pertama yang terdengar itu adalah fase 1 ya. Itu adalah sistolik. Kemudian dia akan turun lagi sampai suara itu melemah ya. Nah, kemudian fase 3 sebenarnya suara tajam mulai kembali tetapi tidak sekuat fase 1 ya. Dan fase 4 ada suara yang akhirnya melemah seperti menjadi hembusan. Nah, yang fase 5 ini suara denyut tidak terdengar lagi. Nah, yang kita ambil adalah fase 1 dan fase 5 ya. Suara fase 1 yaitu suara yang pertama mulai dan sampai suara itu tidak terdengar lagi, itu fase 5 ya. Jadi yang ini nanti fase 1 ini nanti adalah suara sistolik, tekanan sistolik. Yang sini Korotkov 5 ini adalah suara diastolik ya. Nah, yang patut dan tidak patut dilakukan, hindari minum kopi atau merokok 1-2 jam sebelum mengukur tekanan darah ya. Istirahat dulu selama beberapa menit sebelumnya. Ya, kemudian pakaian dengan lengan pendek atau kalau lengan panjang sebaiknya dari bahan yang tipis. Nah, ini semua perlu untuk kalian apa? Karena nanti kalau kalian jadi apoteker ataupun asisten ya, di apotek ataupun di rumah sakit, kalau ada orang datang, terutama di apotek ya, untuk mengukur tekanan darah. Nah, kita harus bisa membantu mereka ya. Lengan panjang bisa juga disisihkan terlebih dahulu ya, dan jangan memakai jaket. Oke, jangan duduk dengan kaki bersilang ketika tekanan darah sedang diukur ya, karena nanti tidak tepat ya dia ya. Jangan berbicara, batuk atau tertawa ya, karena ketika sedang diukur tekanan darahnya, karena nanti akan mengganggu kita yang mendengarkan juga ya. Nah, dengan cara mengukur tekanan darah dengan sfigmomanometer air raksa ya. Persilakan pasien duduk dengan nyaman dan cukup
sudah cukup berehat ya. Letakkan lengan pasien pada posisi sama tinggi dengan jantung. Pada umumnya boleh pakai lengan kanan ataupun kiri ya, kecuali untuk keperluan khusus ya. Lilitkan manset pada lengan atas, raba arteri brachial atau radial. Nah, kemudian kita pompa alat dan kembangkan manset sehingga nadinya tidak teraba. Ya, kan kita pertama raba dulu. Nah, sebelum kita pompakan itu masih akan terasa nadinya itu. Terus kita pompa alat itu sampai kita tidak dapat dengar nadi lagi ya. Nah, setelah itu kita pompa lagi hingga 10 sampai 20 mm di atas nilai yang sebelumnya. Misalnya kita terpompa itu 110 ya, nggak ada nadi lagi. Terus kita naikkan 20 jadi 130 gitu. Ya, itu untuk kira-kira ya, kira-kira karena ketika nadi tidak teraba itu adalah kira-kira itu adalah sistolik ya. Nah, terus kita pompa lagi ke atas lagi sedikit supaya kita dapat pelan-pelan mengurangi gitu ya. Nah, tapi kalau kita nggak biasanya kita nggak terlalu ini kan teoritis ya. Tapi kalau di klinik ataupun rumah sakit perawat biasanya akan terus ya terus dipompa sampai 170 gitu ya. Nah, baru kita turunin gitu ya. Karena umumnya kita tekanan darahnya nggak sampai segini. Tapi kalau ada orang tekanan darah itu bisa sampai 180 ya. Tekanan darahnya tinggi sekali ya, sampai 180. Kalau kita langsung langsung pompa sampai 170, kita nggak kita ketinggalan karena dia 180 gitu ya. Nah, tapi kalau kalau kita terus sampai 200 bisa juga, tapi unnecessary, ngerti nggak? Kalau orang itu 120 tekanan darahnya. Terus kita mompa sampai 200 itu agak susah, agak ketat bagi orang itu nggak enak gitu ya. Nah, jadi ini sesuai dengan keperluan. Nah, letakkan stetoskop di atas arteri brachial, kempiskan manset perlahan-lahan 2 sampai 3 mm merkuri ini per detik. Jadi kita pelan-pelan diturunkan ya sehingga bunyi denyut terdengar. Catat nilainya sebagai tekanan sistolik ya. Terus kempiskan sehingga bunyi denyut tidak hilang sama sekali ya. Kemudian kita catat nilainya sebagai nilai tekanan diastolik. Ini kalau kita dengan sphygmometer air raksa yang biasa ya, baik yang biasa maupun yang aneroid ya, sama caranya ya. Tapi kalau dengan otomatik mah gampang ya, kita tinggal tekan on, tekan off gitu ya. Nanti terbaca sendiri ya kan. Nah, sekarang kita lihat dulu ini video ini ya. Kita lihat dulu video ini. Hi, my name's Simon. I'm one of the final year medical students. Can I just check your name and age, please? Yeah, my name's Andrew and I'm 25. Nice to meet you, Andrew. Today I'd like to take your blood pressure, so that will entail me taking this cuff, inflating it around your arm, feeling and listening to your pulse. Does that sound okay? Yeah, that's fine. It might be a little bit uncomfortable, but it shouldn't hurt. That's all right. Are you okay for me to go ahead? Yeah. Lovely. If you just pop your arm on the table, that's lovely. Fine. And I'm just going to feel your pulse now.
That completes the procedure. Thank you very much, Andrew. Thank you. Mau diulang? To complete the procedure, I would check the blood pressure in the patient's other arm. I would then record the results in the patient's notes. Mau diulang nggak? Perlu diulang nggak? Boleh, Pak. Ya, jadi kalian tadi dengar ya, ada bunyi pertama dan bunyi kedua ya. Hi, my name's Simon. I'm one of the final year medical students. Can I just check your name and age, please? Yeah, my name's Andrew and I'm 25. Nice to meet you, Andrew. Today I'd like to take your blood pressure, so that will entail me taking this cuff, inflating it around your arm, feeling and listening to your pulse. Does that sound okay? Yeah, that's fine. It might be a little bit uncomfortable, but it shouldn't hurt. That's all right. Are you okay for me to go ahead? Yeah. Lovely. If you just pop your arm on the table, that's lovely. Fine. Jadi dia taruh dua jari di atas lipatan tangan ya. Jadi ini kayak gini, dua jari di atas lipatan tangan. And I'm just going to feel your pulse now. Maksud saya lipatan siku ya. Nah, yang saya bilang pertama dia tes dulu, dengar apakah ada mana berhentinya itu yang pulse-nya ya. Nah, kemudian dia baru akan dinaikkan 20. Ya, tadi kan sekitar 140. Dinaikkan 20. That completes the procedure. Thank you very much, Andrew. Thank you. To complete the procedure, I would check the blood pressure in the patient's other arm. I would then record the results in the patient's notes. Jadi kalau kalian dengar dia yang pertama bunyinya itu sistolik, itu sekitar 125-an saya lihat ya. Kemudian waktu terakhir bunyinya menghilang itu yang fase 5 ya, itu sekitar 85-an gitu. Jadi orang ini tekanan darahnya sekitar 125 stroke 85 ya. Nah, kalau kita itu di apotek biasanya sekarang pakai yang digital ya. Jadi dengan yang digital, yang elektronik ya, persilakan pasien duduk dengan nyaman dan cukup berehat. Letakkan lengan ini sama aja ya dengan sebelumnya ya, lilitkan. Kemudian kita tinggal tekan tanda stop, start ya. Kemudian aktifkan alat pengukur tekanan darah. Bacaan tekanan darah diastolik, sistolik, diastolik dan laju nadi akan tertera di dalam monitor ya. Kemudian istirahat 2-5 menit, ulangi lagi ya. Nah, bila selisihnya melebihi 10, maka lakukan pengukuran ketiga setelah istirahat 10 menit. Bila tetap selisih melebihi 10, maka anjurkan untuk konsultasi dengan dokter. Bisa jadi disebabkan karena kesalahan teknis alat pengukurnya, di mana alat pengukurnya tidak tervalidasi ya. Jadi ini kita lihat yang ini. Taking your blood pressure at home is easy. Before you take a measurement, follow a few tips to ensure you get accurate readings. Do not measure within 30 minutes of eating, exercising, bathing, smoking, or drinking alcohol. Sit quietly for 5 minutes.
with your feet flat on the floor. You are now ready to take a measurement. Hold the grip on the cuff securely with your right hand, placing your thumb on the thumb grip. Place the cuff directly on the bare skin of your left upper arm. Make sure the air tube is on the inside of your arm. Align the bottom of the cuff approximately 1/2 inch above your elbow. Make sure the blue stripe is centered on the inside of your arm, with the tubing pointing down towards your hand. Close the cuff snugly. Place your elbow on a table so the cuff is level with your heart and your left palm up. To turn the unit on and take a measurement, press the Start-Stop button once. Sit straight and do not move during the measurement. The cuff will inflate automatically. Hold still until the cuff deflates and your results are displayed. Make sure to record your reading. Press Stop-Start to turn off the monitor. It's important to take measurements at the same time each day and use averages over time to compare readings. Because each person is different, consult with your doctor about what your numbers mean to you. Ini gampang ya kalau yang digital ya. Oke. Jadi ini nilai normal tekanan darah bayi baru lahir ini tekanan darahnya lebih rendah ya. Umur 10 tambah 20 ya. 40 jadi semakin tua nih tekanan darah akan semakin tinggi ya normalnya ya. Jadi nggak heran kalau di orang tua ini tekanan darahnya agak tinggi karena dia tadi pembuluh darahnya udah kurang elastis ya. Jadi kalau definisi hipertensi ya salah satu dari ini ya, sistoliknya lebih dari 140, diastoliknya lebih dari 90. Ya, kalau hipotensi kurang dari 90, kurang dari 60. Ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan darah meningkat kalau aktivitas fisik, gejolak emosi, obesitas, penyakit jantung, arteriosklerosis, ya, vasokonstriksi, kelebihan cairan, dan policythemia terlalu banyak sel darah. Ya, nah tekanan darah menurun kalau ada hipovolemia yaitu kehilangan darah, ya, penurunan masukan saraf simpatetik, ya, maka ada terjadi vasodilatasi, ya. Kemudian gangguan irama jantung atau aritmia dan anemia, tentunya anemia juga, ya. Faktor-faktor yang kita harus perlu consider, yang perlu kita ambil dalam pertimbangan kita yaitu white coat hypertension. Apakah ini white coat hypertension? White coat hypertension ini adalah orang kalau tekanan darah itu tinggi, kalau dia itu datang ke rumah sakit, ya misalnya berjumpa dengan dokter, dia agak takut, dia tekanan darah itu tinggi, ya itu namanya white coat hypertension, ya. Berapa sering kita harus memeriksa tekanan darah itu tergantung dari individunya ya. Kalau sehat mah nggak usah sering-sering ya. Tapi kalau ya ada sakit hipertensi ya dia kalau bisa ya lebih baik punya alatnya sendiri di rumah sehingga mereka tiap hari bisa mengukur tekanan darahnya ya. Karena tekanan darah tinggi itu nggak ada gejala ya. Kadang-kadang orang bilang tuh pusing ya. Ada yang merasa pusing tapi ada yang juga kebanyakan tidak ya. Apakah bacaan tekanan darah yang normal untuk setiap individu tadi sudah jelaskan, kapan saya harus ambil perhatian, kapan harus saya mencari nasihat dokter, apakah peran apoteker? Ya, peran apoteker apa? Ya, apoteker sebenarnya kalau di Malaysia misalnya ya, selalu di setiap apotek itu ada alat mengukur tekanan darah. Jadi orang bisa aja gratis yang mengukur tekanan darahnya di apotek gitu ya. Tapi kalau di sini saya lihat jarang, agak jarang ya di Indonesia. Jadi bisa pertama kita bisa menyodorkan servis ini ya, ini bagus juga untuk masyarakat ya. Apakah ada pertanyaan-pertanyaan? Nah, jadi apa yang harus kalian lakukan untuk praktikum sekarang ini ya, untuk laporan kalian ya. Jadi pengukuran tekanan darah, bila Anda alat mengukur tekanan darah ya di rumah. Siapa yang punya alat mengukur tekanan darah di rumah? Atau bagi yang kerja di rumah sakit atau yang kerja di apotek ya, apakah kalian bisa pinjam ya alat pengukur tekanan darah ya. Sebenarnya kita ada di kampus tapi kan sekarang kampus lagi tutup ya. Kita semua work from home, kampus tutup ya. Terlalu resiko terlalu besar ya untuk kita
bertatap muka ya untuk sekarang ya. Jadi kalau kalian bisa lakukan ini, ya kalian coba sedang istirahat, berapa tekanan darahnya kalian ukur ya. Bisa diukur dengan yang elektronik juga boleh ya. Setelah olahraga lompat-lompat selama 5 menit itu berapa ya. Nah kalau kalian lompat lagi selama 10 menit atau sampai lelah itu berapa ya. Apakah ada perbedaan tekanan darah ketika sedang istirahat, sedang olahraga ringan atau olahraga berat ya. Jelaskan mengapa kalau ada perbedaan ya. Nah, contoh kasus ini saya berikan contoh kasus. Seandainya kalau kalian nggak ada kan jadi nggak bisa lakukan ini ya. Nah, kalian jawab aja kasus ini ya. Nah, seorang mahasiswa umurnya 19 tahun ya. Mahasiswa berarti laki ya. Melakukan praktikum pengukuran tekanan darah ya sebelum dan sesudah lompat-lompat yang kayak tadi itu ya, lompat-lompat. Inilah datanya. Sebelum ini bukan joggingnya lompatnya, sebelum lompat ya, olahraganya yang sebelum olahraga, sesudah olahraga. Jadi nadi 70 kali per menit ya. Nah sesudah olahraga dia jadi 90 nadinya ya, jadi naik, ada perbedaan tambah 20 ya. Tekanan darah sistolik sebelumnya 110 ya, setelahnya 130. Jadi dia naik juga 20 ya. Tekanan darah diastolik sebelumnya 70 ya, sesudahnya dia turun malahan 65 ya. Dia ada penurunan kurang 5 ya. Tapi MAP itu adalah mean arterial pressure. Nanti saya jelaskan ya apa itu ya. Ini adalah tekanan arteri rata-rata ya. Dia naik, nah 83,3 sampai naik jadi 86,7. Ya, dia naik 3,3. Ya. Nah, sekarang ini apa itu mean artery pressure? Mean artery pressure itu adalah hitungan ya, yaitu tekanan darah diastolik ini 70 diastolik ya, ditambah sepertiga dari tekanan darah sistolik kurang diastolik. Ya, jadi dalam hal ini sebelum olahraga ini 70 tambah sepertiga dikali 110 kurang 70. Jadi 40 ya. 40 dibagi 3 itu seakan-akan 10,3 gitu ya. 13 40 bagi 40 bagi 3. Itu berapa? 13 lah kira-kira 13,3 gitu ya. Nah, 70 tambah 13,3 itu 83,3. Jadi inilah yang disebut MAP ya. Jadi mean arterial pressure ini tujuannya untuk lihat bahwa meskipun tekanan diastoliknya turun ya, tapi MAP ya, yaitu rata-rata tekanan darahnya itu masih naik ya, masih naik ya. Nah, sekarang kalian dalam laporan kalian hanya ini saja tugasnya ya. Coba terangkan mengapa tekanan darah sistolik cenderung naik dan tekanan darah diastolik cenderung turun. Nah, kira-kira kalian tahu nggak jawabannya apa? Kenapa tekanan darah diastolik cenderung naik kalau kita olahraga? Sistolik ya, sistolik cenderung naik, tapi diastolik cenderung turun. Kenapa? Nah, jantung pompa darahnya kalau di cepet.